Oke, untuk Jacob IPA Shalom. Nah, ini adalah pertemuan kedua kita. Namun pertemuan pertama kita untuk membahas materi. Nah, materi pertama kita untuk semester ini adalah membahas tentang ruang lingkup biologi. Nah, kita mau tahu apa-apa saja sih yang dibahas di dalam biologi itu dan apa saja yang menjadi ruang lingkupnya. Nah, biologi disebut sebagai ilmu sains. Ya, disebut sebagai ilmu sains di mana sains itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata scientia yang artinya adalah pengetahuan. Dijabarkan lebih luas bahwa biologi itu disebut sebagai ilmu pengetahuan yang diperoleh dari eksperimen dan observasi. Nah, hal inilah yang mendukung kenapa biologi sendiri dimasukkan ke pelajaran sains. Ya. Nah, ada empat ciri sains yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah rasional. Rasional ini artinya adalah dapat diterima oleh pikiran kita, diterima akal sehat. Misalnya manusia bernafas. Nah, kita bisa amatin dan dapat diterima oleh akal kita. Seperti itu. Nah, yang kedua, biologi, ciri-ciri dari sains itu adalah bersifat objektif. Ini adalah sesuai dengan data yang ada, bukan subjektif, tapi objektif. Sesuai dengan data yang ada. Nah, jadi misalnya bertumbuh dan berkembang, manusia bertumbuh. Nah, kita lihat bertumbuh itu bertambah jumlah sel atau bertambah volume sel. Contohnya manusia makin tinggi. Nah, kita lihat memang sesuai dengan data yang ada atau di pengamatan kita sehari-hari, manusia itu semakin tinggi seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri sains adalah bersifat empiris. Oke, sesuai dengan pengamatan atau eksperimen. Jadi nggak hanya dibilang asal-asalan, tapi ini sudah dibuktikan dengan eksperimen atau pengamatan. Nah, selanjutnya yang terakhir, ciri dari sains itu adalah bersifat akumulatif. Ini adalah berdasarkan pengamatan terdahulu atau yang disempurnakan. Nah, walaupun sebenarnya ada beberapa pengamatan atau teori yang sudah diungkapkan oleh para saintis di dalam ilmu biologi, namun ternyata setelah diamati lagi, ternyata teori itu salah, itu juga akan dikembangkan atau diperbaharui. Nah, misalnya untuk fisika, kalian tahu dulu sebelum disebutkan sebenarnya planet itu ada 8, awalnya planet disebut ada 9, yaitu yang terakhir Pluto. Setelah diamati, maka ternyata Pluto itu bukan merupakan planet. Jadi saat ini planet itu ada 8. Nah, itu disebut juga sebagai sains bersifat akumulatif. Nah, kemudian untuk biologi sendiri, contoh
evolusi. Nah, sesuai dengan teori evolusi Darwin mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet. Nah, setelah diamati lebih dalam lagi, nah teori itu ternyata tidak seutuhnya benar. Nah, jadi itulah keempat dari ciri-ciri sains. Teacher harap bagian ini kalian sudah paham. Selanjutnya kita akan pelajari yang namanya cabang-cabang ilmu biologi. Akan pelajari tentang cabang-cabang ilmu biologi. Berdasarkan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, maka biologi juga berkembang dan dia memiliki cabang-cabangnya. Berarti dapat dikatakan biologi itu adalah sebagai pusatnya atau dahan utama, di mana dia nanti memiliki berbagai jenis cabang. Ya, jadi dari pusat ini akan memiliki cabang seperti pohon. Nah, salah satunya cabang dari biologi itu adalah genetika. Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, kemudian ada lagi yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan penelitian karena ada wabah, yaitu virologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang virus. Ya, jadi membahas tentang corona saat ini, maka ahli-ahli virologi sedang gencar-gencarnya mencari vaksin dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang lain, siapa? Yaitu histologi. Ini mempelajari tentang apa? Ini mempelajari tentang jaringan. Kemudian ada yang mempelajari jaringan, berarti ada yang lebih kecil dari situ, sitologi. Ini mempelajari tentang sel. Ada yang mempelajari bagian luar tubuh, yaitu morfologi. Ini mempelajari ciri luar tubuh. Misalnya hidung mancung, itu dipelajari atau bagian-bagian luar lainnya. Kalau bagian dalam ada, yaitu anatomi. Ya, ini mempelajari ciri dalam atau bagian dalam makhluk hidup. Contohnya jantung dan lain sebagainya. Ada yang mempelajari spesial tentang yang namanya fungsi tubuh atau sistem tubuh, yaitu fisiologi, mempelajari fungsi sistem tubuh, misalnya sistem pencernaan, sistem sirkulasi dan lain sebagainya. Ada lagi cabang yang mempelajari spesial tentang hewan, yaitu zoologi. Ini mempelajari spesial tentang hewan. Ada lagi yang spesial tentang tumbuhan, botani. Ini adalah mempelajari tentang tumbuhan. Hewan itu ada lagi cabangnya dari zoologi ini. Ini udah bercabang lagi, yaitu entomologi. Ini adalah mempelajari tentang yang namanya si serangga, misalnya lalat, belalang, itu dibahas lebih dalam di entomologi. Jadi ini adalah contoh-contoh dari cabang ilmu biologi. Nah, kamu punya tugas di sini. Ya, seperti yang teacher katakan, ada ratusan atau ribuan dari cabang ilmu biologi. Nah, kamu bertugas cari 20 cabang ilmu biologi di luar yang sudah teacher tulis ini. Lalu tulis di notebook, hafal dan